Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya adalah salah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian terakhir dari MK Konvergensi Media yang pengampu dosennya yaitu dosen kita tercinta Ibu Orin. Ya, pasti kalian kenal lah Ibu Orin, ya. Nah, yang pertama saya ingin membahas tentang konvergensi media dan beberapa jabarannya. Ya, konvergensi media yang pertama saya ingin membahas tentang apakah itu konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Konvergensi jaringan adalah koeksistensi efisien telepon, video, dan komunikasi data dalam satu jaringan. Penggunaan beberapa mode komunikasi dalam jaringan tunggal menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas, bukan tidak mungkin dengan prasarana yang terpisah. Nah, itu tentang apa sih konvergensi media ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, poin yang selanjutnya yaitu manfaat konvergensi media. Mempelajari teori konvergensi media dapat memberikan manfaat. Di antaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami berbagai pengertian tentang konvergensi media, jenis-jenis konvergensi media, dan hambatan-hambatan yang terjadi. Demikianlah ulasan singkat tentang teori konvergensi media yang meliputi pengertian, jenis, dan hambatan yang terjadi. Semoga dengan hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang salah satu teori media dalam komunikasi, khususnya yang terkait dengan media baru. Konvergensi berkaitan dengan dunia digitalisasi. Setiap informasi berkembang dari format analog menjadi format digital. Teknologi digital berkaitan dengan internet. Maka dari itu, konvergensi memungkinkan bergabungnya media telekomunikasi tradisional dengan internet sekaligus. Dibanding analog, digital memiliki beberapa kelebihan, seperti memproses informasi lebih cepat, tidak mudah terganggu oleh gangguan luar seperti cuaca dan bangunan, dan tampilannya itu lebih modern. Konvergensi teknologi yang besar dimulai ketika ditemukan telepon, televisi, dan komputer, yang kemudian teknologi ini disatukan dengan teknologi internet yang akhirnya berkembang tanpa batas. Dengan adanya konvergensi media, tentu sangat bermanfaat bagi seorang PR. Dengan kemajuan teknologi tersebut, seorang PR dapat memaksimalkan kinerjanya tanpa batas ruang dan waktu. Misalnya, dengan penggunaan smartphone yang dimiliki seorang PR, dapat melakukan kegiatan humas seperti promosi maupun hubungan dengan wartawan melalui media online. Yang media online yang dimaksud yaitu media online yang terdapat di smartphone-nya mereka. Sebagai contoh nih, saya kasih contoh. Sebagai PR atau public relation dapat melakukan promosi melalui media online seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai platform yang tersedia. Ataupun berhubungan dengan wartawan melalui online seperti chat melalui Yahoo Messenger tanpa harus tatap muka, yang tentu saja lebih efisien waktu dan hemat biaya dibandingkan dengan harus promosi langsung yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi, poin selanjutnya, dampak positif dan negatif dari konvergensi media. Jadi dampak positif dari konvergensi media yang pertama ialah konvergensi media dapat memperkaya informasi secara meluas
tentang seluruh dunia karena ada akses internet. Yang kedua, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya saja adalah televisi interaktif dan televisi multi saluran, di mana pengguna memilih sendiri program siaran yang disukai. Jadi lebih gampang dan efektif, sehingga penggunaan teknologi konvergensi menjadi lebih personal. Ya. Poin yang ketiga yaitu timbulnya demokratisasi informasi, di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Nah, itu dia. Dan poin yang keempat, dari sisi positif konvergensi media dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Keuntungan yang didapat dari hasil konvergensi media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasi tantangan. Kebutuhan baru konsumen serta persaingan yang mengetat. Nah, jadi poin yang selanjutnya yaitu di bidang pekerjaan, sisi positif konvergensi media, perlu kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi banyak orang berminat, seperti yang berbau IT atau sistem informasi. Menurut saya, hal ini menjadi bukti kuatnya teknologi dalam kehidupan manusia. Nah, itulah kira-kira penjabaran tentang dampak positif dari konvergensi media. Nah, pada poin selanjutnya yaitu dampak negatif konvergensi media. Poin pertama yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi atau biasanya disebut cyber media atau cyber society. Adanya ketergantungan teknologi di mana segala sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis. Menurut saya, teknologi yang praktis memang bagus karena mempercepat dan memudahkan. Namun hal ini juga bisa menjadi buruk jika kita tidak bijak menggunakannya. Karena dengan adanya praktis, kita cenderung menjadi orang yang malas, di mana segala yang otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan. Karena pekerjaan manusia sudah bisa digantikan dengan teknologi yang canggih. Nah, jadi yang poin kedua dari sisi negatif konvergensi media yaitu media cetak atau media tradisional atau media konvensional mulai kalah dengan media modern atau media baru atau biasanya media online. Nah, kenapa kalah? Karena semakin berkembangnya zaman, semakin cepat, praktis, dan lebih efisien dalam penggunaannya. Seperti itulah kira-kira. Berarti kalah banding atau kalah jauh dari media tradisional. Poin yang ketiga yaitu kesenjangan sosial semakin besar. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pengguna sosial atau pengguna internet semakin zaman semakin lebih besar, ya, teknologi semakin canggih, ya, berbagai macam-macam masalah dan juga ya taulah ranah itu lebih sangat luas sekali kalau kita bahas kesenjangan sosial yang semakin besar, ya. Nah, jadi poin yang terakhir saya akan membahas tentang hambatan konvergensi media. Ya, perlu kita ketahui bahwa di penghujung tahun 1990-an, para peneliti media dan kaum profesional berpendapat bahwa teknologi internet akan membunuh atau menghilangkan media tradisional dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya mereka yang sering membaca koran untuk memperoleh jenis-jenis berita atau jenis-jenis informasi lainnya akan beralih ke media daring, di mana mereka juga dapat melihat video berita. Kini gejala tersebut mulai tampak. Beberapa surat kabar tradisional di Indonesia maupun dunia mulai gulung tikar dan beralih ke dalam format digital. Namun hal itu tidak terjadi secara serta-merta. Nah, jika melihat pendapat para ahli di atas yang diungkapkan di penghujung tahun 1990-an dan berbagai kejadian yang mendukung pendapat tersebut, maka dibutuhkan puluhan tahun bagi surat kabar beralih ke dalam bentuk digitalnya. Hal ini membuktikan bahwa konvergensi media tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya, sebagaimana hambatan-hambatan komunikasi yang membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik.
Maka, dalam konvergensi media juga terdapat beberapa hal yang menghambat percepatan alihnya teknologi. Ya, nah, seperti 3 alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, yaitu permasalahan teknologi. Yang kedua, kurangnya pendapatan. Dan yang ketiga, rendahnya permintaan. Di sub selanjutnya yaitu permasalahan teknologi. Idealnya, cara tersebut untuk menggantikan teknologi yang telah ada atau berbagai media massa menurut para ahli adalah dengan menyediakan sebuah teknologi baru atau media baru yang dapat melakukan apapun seperti yang dilakukan media lama atau bahkan lebih. Ya. Dengan kata lain, sebuah teknologi baru pada umumnya akan mengeliminasi teknologi lama hanya jika teknologi baru tersebut menjadi sebuah pengganti yang fungsional atau dapat menjalankan berbagai fungsi media massa sebelumnya. Internet sebagai media komunikasi memang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, jika jaringan internet bermasalah, maka akan menyebabkan frustasi. Misal saja, ketika kita menonton video dengan menggunakan jaringan internet, terkadang tidak berjalan lancar. Terkadang dibutuhkan waktu yang lama agar kita dapat menonton video dengan baik. Nah, sub selanjutnya yaitu berkurangnya pendapatan. Bahwa media massa daring yang belum memperoleh pendapatan yang maksimal melalui iklan daring dilihat dari sisi komunikasi pemasaran dan strategi komunikasi pemasaran. Hal ini dikarenakan para pengiklan merasa lebih nyaman dengan menggunakan media tradisional sebagai media promosi. Dari sisi konsumen, terkadang konsumen tidak ingin diganggu dengan berbagai iklan yang muncul ketika mengakses internet atau laman tertentu. Nah, jadi terakhir, mungkin ini penjelasan terakhir ya, rendahnya permintaan. Bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah akan berpandangan bahwa mereka tidak membutuhkan komputer atau telepon pintar untuk mengakses internet. Beberapa mungkin beralasan bahwa mereka merasa tidak nyaman menggunakan teknologi komputer atau memiliki komputer tetapi tidak tertarik menggunakannya. Alasan lainnya adalah internet tidak selamanya dapat memuaskan banyak pihak ya. Timbulnya berbagai masalah kesehatan akibat sering berada di depan komputer. Nah, jadi mungkin dapat merusakkan mata ya, hilangnya indera penglihatan. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan orang tidak menggunakan gawai atau internet. Nah, itu dia. Ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini penjelasan tentang beberapa poin dalam konvergensi media. Semoga dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam pengambilan video dan juga ya yang dapat berpartisipasi ya dalam pembuatannya, dan juga terima kasih kepada dosen kita tercinta Ibu Orin yang telah mengampu MK Konvergensi Media selama 1 semester, dan semoga kita bertemu lagi di semester ke depan, dan sehat selalu. Jangan lupa stay safe, jauhi kerumunan dan menjaga protokol kesehatan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, saya rasa kalian pada tahu itu semua ya. Nah, cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.